Selamat malam, saya ucapkan untuk kita semua. Harusnya nggak usah firman lagi ya. Tapi ya saya harus taat ya. Kalau disuruh khotbah nanti berbantah, saya sudah tidak memiliki keberanian lagi untuk berbantah setelah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Oleh sebab itu Tuhan suruh khotbah melalui Bunda. Ya saya manut-manut saja. Saya berpikir sebenarnya tadi itu sudah cukup ya. Tetapi karena saya itu juga taat, saudara juga kita semua harus taat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa benih firman yang ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum firman itu mengerjakan yang terbaik untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi agak sabar sedikit ya. Agak sabar sedikit. Sebelum saya masuk di dalam pemberitaan, coba Mas Imam. Ya, saya merindukan karena begitu Bunda menyampaikan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Ya cukup panjang waktunya, tidak seperti biasanya mendadak ya. Kamu minggu besok setelah pulang dari rumah sakit Bunda memberi saya tugas ya. Jadi panjang persiapannya, tapi saudara kan tahu khotbah di depan para senior, dosen, gembala itu tidak mudah. Kalau khotbah di sekolah minggu kok mudah, bukan berarti itu lebih ringan ibadahnya, tidak. Saya berdoa hari pertama ya seperti itu. Setelah hari kedua itu ya Roh menuntun saya untuk menyampaikan tentang ya bernostalgia ya tentang MP3. Sudah ada ya? Tentang MP3, masa pelatihan, pembacaan dan persiapan untuk kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 17, dibaca dulu Mas Rudi. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Kemarin Bapak Pendeta Lukas Mulyono sudah menyebutkan ini tentang kriteria yang akan menang. Ya, yang akan menang yang nanti di dalam di ayat terakhir nanti mereka adalah orang-orang yang akan ikut ambil bagian dalam kemenangan yang kekal. Kita baca satu ayat dulu, ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi yang menang itu adalah mereka yang terpanggil. Saya yakin saya dan saudara sudah terpanggil, amin. Apakah saya dan saudara juga termasuk orang-orang yang terpilih? Semua malaikat mencatat dan Allah yang paling tahu. Dan nanti apakah saya dan saudara termasuk kepada golongan orang-orang yang setia? Nanti waktu yang akan membuktikan. Karena kemenangan mempelai itu adalah dia menang atas waktu. Jadi 13 tahun sebelum masa MP3, saudara dan saya yakin saya dipanggil ke sini waktu itu gerejanya masih kecil, asramanya itu masih dari tanah. Saya yakin Tuhan itu memanggil saya. Saya mendengar suara hambaku. Waktu itu saya bukan orang karismatik, bukan. Tetapi dengan latar belakang yang sangat susah, nyaris mati. Kalau saya ini tidak tidak mengalami sakit penyakit, saya tidak mau jadi pendeta. Ya, saya tidak mau jadi pendeta. Ya. Karena bagi saya pendeta itu waktu saya masih di Padang Sidimpuan bapak saya. Jadi kalau pendeta datang ke rumah, rata-rata harus dikasih persembahan. Karena papa saya itu seringnya kalau dia di kamar, oh ini nanti dikasih ke sini, saya lihat persembahannya itu kadang dulu itu 10.000 sudah banyak saudara ya. Tahun kecilnya saya itu ya. Jadi saya tidak punya pikiran untuk saya nanti jadi pendeta. Bagi saya pendeta itu miskin, berkatnya kecil ya. Jadi saya tidak mau jadi pendeta, tetapi oleh anugerah Tuhan, bukan karena saya tetapi Tuhan. Tetapi saya sangat bersyukur anak saya Ipen waktu SD ditanya,
Stephen cita-citanya jadi apa? Jadi pendeta. Waktu saya tanya, Bang, kenapa kau cita-cita jadi pendeta? Iya, Mi, saya lihat, opa uangnya banyak, katanya kan. Saya berpikir, ini pohon tidak jauh jatuhnya. Ya, kalau saya tidak mau jadi pendeta karena saya lihat persembahan itu kecil, anak saya ingin jadi pendeta karena lihat opanya uangnya banyak sekali. Ya, apalagi konferensi dia lihat opanya kalau ngasih uang kan karena anak kecil kadang ada yang diuji ya. Nah, bagi dia opa itu uangnya banyak sehingga dari berkat itu waktu itu masih kecil, kalau sekarang tidak tahu ya. Nah, jadi oleh anugerah Tuhan saya dan saudara sudah dipanggil, amin. Tapi apakah saya dan saudara termasuk orang yang terpilih? Itu ada dalam catatan malaikat. Apalagi apakah nanti kita menjadi orang yang setia? Itu juga nanti akan dibuktikan lewat waktu. Kita akan kembali kepada skema kitab Wahyu. Masa MP3 itu dimulai tahun 2002 ya. Pertengahan 2002 sampai pertengahan 2015 ada ya. Jadi MP3 itu dimulai pertengahan 2002. Mungkin ada yang di sini belum lahir waktu itu ya. Kemudian itu nama kita dinamakan di dalam pengajaran kitab Wahyu ini OPA ya. Romo waktu itu mengatakan masa MP3, masa pelatihan, pembacaan dan persiapan. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk masuk panen raya. Next ya. Ya. Panen raya itu 7 tahun ya. Dimulai pertengahan 2015 sampai kepada pertengahan 2022. Mungkin saudara angkatan saya sudah hafal ini, tapi biar menjadi apa namanya ingat-ingatan lagi. Ya, jadi itu dimulai pertengahan 2015 sampai pertengahan 2022 itu adalah panen raya. Kalau dalam skema kitab Wahyu ini 7 tahun panen raya itu kok kosong. Sementara apa namanya yang lainnya itu kok ada isinya. Dari situ orang bijak bisa memahami bahwasannya perkara panen raya itu adalah urusan Tuhan dengan manajemennya, dengan sistemnya, malaikat dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu banyak hal manusia yang mengandalkan panca indera yang jasmani ini banyak jatuh, banyak kesandung di dalam perihal 7 tahun panen raya. Kemudian yang ketiga, kita masuk dalam 7 tahun kegenapan kitab Wahyu yang dimulai pertengahan 2022 selama 7 tahun berarti sampai pertengahan 2029. Ya, 7 tahun kegenapan kitab Wahyu, disinilah pembentukan tubuh Kristus yang sesungguhnya dibagi di dalam 2 periode, 3,5 tahun. Di sana dikatakan masa pra-aniaya, kemudian 3,5 tahun aniaya besar atau masa antikris. Ya, jadi ini terjadi ya pra-aniaya sampai aniaya besar itu 7 tahun, dimulai 2022 sampai 2029. Kemudian next 3 tahun, ya 3,5 tahun masa pra-aniaya dibagi menjadi 3. Ya, 2 tahun penyucian bangsa kafir, ya. Kemudian 9 bulan kegerakan kuda putih, 9 bulan gereja mengandung. Nah, kita akan ke 2 tahun penyucian bangsa kafir. Ini berarti bangsa kafir itu ya yang tidak Israel. Saya dan saudara kan bukan Israel. Berarti penyucian ini berlaku atas saya dan saudara. Dimulai pertengahan 2022 sampai pertengahan 2024. Perlu kita pahami ya 2 tahun penyucian bangsa kafir itu kegenapan Wahyu pasal 1 sampai pasal yang kelima.
Ya. Wahyu pasal 1 tuh Tuhan Yesus tampil dengan kostumnya. Wahyu pasal 2 dan 3 itu penyucian yang dahsyat seperti 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Akibat penyucian yang dahsyat, maka terbentuklah bait Allah. Itulah Wahyu pasal 4. Bait Allah yang terbentuk, maka Tuhan mempercayakan 7 perkara. Ya, 7 perkara untuk kemudian dipersembahkan untuk anak domba. Itu waktunya 2 tahun. Berarti pertengahan 2022 sampai pertengahan 2024. Sekarang 2000 berapa saudara? 2000 Juli tanggal 2, karena ini ulang tahun anak saya jadi saya hafal tanggalnya ya. 2 Juli 2023 berarti penyucian itu sudah terjadi pertengahan Juli 2022 sampai sekarang Juli 2023 sudah berlangsung berapa lama? Satu tahun. Ini yang perlu saya dan saudara renungkan. Ini yang dikatakan roh, saya diingatkan. Apa yang harus saya dan saudara kerjakan? Sudahkah kita mengalami penyucian tersebut? Sekarang posisi kita sudah Wahyu pasal berapa? Ya, kejatuhan saya dan saudara ada. Digambarkan mewakili seluruh jemaat bangsa kafir itu diwakili oleh kejatuhan dan kelebihan daripada mulai dari Efesus sampai kepada Laodikia. Masing-masing saya dan saudara punya kelebihan, tetapi masing-masing kita memiliki kekurangan, pasak dan sengkang kalau itu bahasa tabernakel. Sekarang perlu saya dan saudara renungkan, kira-kira saya dan saudara sudah memasuki Wahyu 4 atau Wahyu 3. Waktunya tinggal 1 tahun. Tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian, pemahaman kepada saya dan saudara. Sudah berlanjut 1 tahun, sehingga kalau Tuhan datang dan mengatakan pintu itu sudah terbuka, berarti kalau belum waktunya mau datang ngapain? Tidak kan karena mendekati contoh yang bisa kita pahami. Gereja ini kalau tidak ada warung di depan, dibuka itu kan mendekati jam ibadah. Paling tidak 1 atau 2 jam sebelum ibadah. Jadi kalau pintu itu sudah terbuka, itu berbicara waktunya sudah dekat. Di dalam 4 Injil itu dikatakan sudah diambang pintu, tinggal buka pintu, selesai. Berarti waktunya sangat dekat. Bagaimana persiapan saya dan saudara? Adakah firman itu betul-betul kita laksanakan? Penyucian itu mampukah menembus relung hati dosa-dosa kita? Lipatan-lipatan dosa itu mampu tidak firman itu mengerjakan? Atau kita akan melihat di dalam Matius pasal 13. Ini menjadi perenungan untuk kita kembali. Bagaimana saya bertobat kalau saya tidak tahu dosanya? Bagaimana saya mengalami pembaruan hidup kalau saya masih merasa saya benar? Itu sebabnya kita akan melihat firman itu menjadi cermin bagi saya dan saudara. Apakah benar-benar kita ini penyucian yang dahsyat ibarat 7 kali percikan darah itu sudahkah mampu menembus, menghancurkan dinding-dinding dosa, lipatan-lipatan dosa yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tetapi ingat dan perlu kita pahami, semua terbuka di hadapan Tuhan. Dosa yang kau lakukan, entah apapun itu, di kamar mandi, di kamarmu yang sudah tidak ada lampu, tidak bisa dilihat oleh Tuhan. Ingat, malaikat ada di situ, pesuruh Tuhan ada di situ. Maka setiap apa yang saya dan saudara lakukan, dia akan mencatat. Dan nanti catatan buku kehidupan itu akan dibuka. Daniel, ya, Nebukadnezar mengalaminya. Pada saat didapati, ditimbang, ternyata kau didapati ringan. Saudara bisa nanti membaca kitab Daniel, bagaimana akibatnya. Demikian juga saya dan saudara. Ada buku, ada malaikat yang disuruh Tuhan. Mata malaikat itu tidak pernah tidur karena malaikat itu tidak memiliki tubuh seperti saya dan saudara. Tetapi kita jangan lupa, tulisan itu, malaikat itu akan mencatat. Mungkin saya atau orang tua
sebagai orang tua kita tidak bisa melihat apa yang ditonton, dilihat anak-anak kita. Tetapi saya ingatkan kepada saudara, ini masa penyucian 2 tahun yang dahsyat. Sudahkah firman itu menyucikan saya dan saudara? Jangan bermain-main, waktunya sudah dekat. Pintu itu sudah ada. Saya katakan, tidak akan dibuka pintu kalau seseorang tidak akan mau datang. Kita akan melihat dari firman Tuhan Matius pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-11. Matius pasal 13. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Kita perhatikan, bagi saudara anak remaja sudah di-download HP-nya Alkitab di HP ya. Sudah semua ya. Perhatikan dari ayat 1 sampai 11 supaya nanti kita memohon kepada Roh Kudus, tanah hati saya dan saudara itu terletaknya di mana? Coba. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni kita garis dia. bawahi, ada orang banyak datang berbondong-bondong. Terus? Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, sampai ayat 11 saja. Ya, kita akan belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini kita akan mengambil beberapa pelajaran dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bahwasanya, ya benih yang ditabur itu satu, ya sebagian dia jatuh di pinggir jalan. Ya. Di pinggir jalan. Kemudian sebagian lagi di tanah yang berbatu, sebagian di semak duri, dan yang sebagian lagi di tanah yang subur. Kalau saudara perhatikan, ya, yang di pinggir jalan benih mati, dimakan sama burung. Di tanah berbatu karena tanahnya sedikit, juga akhirnya layu, kemudian kering, mati. Kemudian kalau dia di semak durinya semakin besar, benihnya terhimpit, mati. Tetapi di tanah yang baik, dia akan menghasilkan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Bagaimana dengan firman pengajaran yang kita dapatkan, yang sudah kita dengarkan? Ya, 2002, saya di tempat ini masuk April 1994. Udah lama sekali. Waktu saya masuk sini usia saya 21, sekarang anak saya usianya sudah 22 tahun hari ini. Jadi sudah lebih lama saya di Jogja sini dibanding di kampung halaman saya. Kemudian kita akan melihat ada 2 golongan di sini. Ya. Ada 2 golongan. Golongan orang banyak, Tuhan berbicara melalui perumpamaan. Kalau kita membaca ayat yang ke-11, saya akan baca. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada mereka itu kepada siapa? Kepada orang banyak. Orang banyak yang datang berbondong-bondong. Tuhan berbicara melalui perumpamaan. Dan kepada orang banyak Tuhan tidak berbicara tentang rahasia kerajaan surga. Tetapi golongan yang kedua itu golongan para murid-murid mendapatkan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga.
Untuk apa diberikan rahasia? Supaya murid-murid itu mendapat bagian. Kalau di dalam Injil Yohanes, aku pergi, katanya Tuhan Yesus, ke rumah Bapa, mempersiapkan tempat bagimu. Aku pergi ke sana mempersiapkan tempat bagimu, dan Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu, supaya kamu tahu jalan ke sana. Jadi kita sudah mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Amin. Tetapi kita juga harus memahami, pada saat perjalanan kita itu ada burung yang akan memagut benih tersebut. Dalam perjalanan kita meraih kerajaan surga, di situ juga banyak batu-batu. Banyak batu-batu yang akan menghimpit, tanahnya sedikit kemudian mati. Di situ juga ada semak duri. Sekarang bagaimana saya dengan saudara? Wahyu pasal 1 sampai pasal 5 tinggal 1 tahun lagi. Masihkah bait Allah ini penuh dengan duri, berbatu, keras, tidak tersentuh? Atau hati kita ini seperti pinggir jalan, sehingga banyak hal yang akan menggagalkan kita meraih keselamatan. Tuhan Yesus berkata, ya dan amin, aku sudah mempersiapkan tempat bagimu. Dan Tuhan katakan, kau tahu jalan ke sana. Ada jaminan untuk saya dan saudara untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi ada suatu tuntutan bagi saya dan saudara. Sebagai orang-orang yang akan memasuki kerajaan surga, ada aturannya. Di tabernakel itu dia harus percaya, bertobat di mezbah korban bakaran, lahir baru di bejana pembasuhan. Maaf ya. Ya, di pintu kemah dia harus diurapi Roh Kudus. Harus rutin bersekutu, persekutuannya dengan firman Allah. Kemudian dia menjadi pelita yang ditempah, hidup di dalam mezbah dupa, terjadi perobekan tirai, baru jadi mempelai, penghuni kerajaan surga. Ada tahap-tahap, tangga-tangga untuk kita memasukinya. Oleh sebab itu, saya dan saudara, kita perlu memperhatikan sudah sejauh mana saya dan saudara di dalam hal memahami firman Tuhan ini. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 3. Ayat 6 sampai 11. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Ya, sampai ayat 14. Jadi tadi dalam Matius pasal 3 itu benih. Satu,
Ya, sebagian jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang baik. Kalau kita melihat di dalam konteks Kejadian pasal 3, benih itu bicara, kalau di dalam Lukas pasal 8 ayat 11, benih itu adalah firman Tuhan atau sabda Tuhan, perintah Tuhan. Kalau kita melihat dalam kejadian ini, maka Hawa dan Adam gagal. Sepertinya gagal. Benih itu ya masih tanda tanya besar. Apakah benih atau firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, tapi jelas mereka melanggar. Jelas mereka melanggar. Ini suatu rahasia yang sangat dahsyat, yang saya katakan mereka melanggar. Kalau kita ini bandingkan dengan Matius pasal 3, berarti benih ini sudah seperti yang jatuh di jalan, di pinggir jalan, atau di semak, atau di bebatu, sehingga mati dan terbuang, hilang. Tetapi di dalam Kejadian pasal 3 ini ada suatu rahasia yang besar. Benih itu tidak mati. Amin. Saudara yakin? Sekalipun kalau kita melihat di dalam Kejadian, kemudian kita baca dalam Perjanjian Baru, kita bisa berkata, benih Hawa itu sudah tidak mendengar, berarti dia sudah tidak taat. Kalau di dalam Kejadian, Tuhan langsung memberikan suatu hukuman. Ya, hukuman kepada Hawa, kepada Adam, dan juga kepada ular. Kemudian kalau kita itu dalam hal benih, kemudian tanah berbatu yang tanahnya sedikit dalam Matius pasal 13 itu, ya, tanah berbatu, tanahnya sedikit sehingga benih itu kering pada saat matahari datang. Kering, layu, kering dan mati. Dihukum. Tapi kalau di dalam Kejadian, Hawa dan Adam yang tidak taat itu langsung dihukum oleh Tuhan. Tetapi makna di balik hukuman atas Adam dan Hawa, Tuhan punya rencana di akhir zaman. Tidak selamanya dikalahkan. Nanti kita akan melihat, betulkah benih itu hidup? Ya. Karena semuanya di dalam Matius pasal 3 katakan, benih, tanah, dan karunia. Dua golongan. Golongan orang banyak, Tuhan berbicara dalam bentuk perumpamaan. Kepada murid-murid, Tuhan membukakan rahasia, berarti tidak lagi perumpamaan. Kemudian ada 3 hal lagi. Benih, tanah, dan karunia. Kalau karunia itu akan menyertai kita sampai di akhir zaman. Ada ayat-ayatnya itu banyak itu. Kita baca dalam karunia ini Wahyu 22 ayat 20 saja. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Jadi kasih karunia itu menyertai sampai di akhir zaman. Sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Ya. Sampai di akhir Alkitab Perjanjian Baru. Kasih karunia itu. Kok sebelumnya bisa dibaca ini nanti bisa aja. Bahwasanya keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Yang sudah Tuhan siapkan dan kita tinggal berangkat ke sana. Kita mendapatkan kasih karunia. Namun ada hal koreksi-koreksi yang harus kita benahi. Ya. Hawa melanggar, Adam melanggar, mereka dihukum. Tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana lewat hukuman. Ya. Tanah itu kalau di dalam Kejadian tadi itu, tanah itu tempat Adam. Dikatakan jerih payahmu, kamu akan berpeluh, berkeringat, bekerja keras dari tanah seumur hidupmu sampai engkau kembali kepada debu. Kemudian dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 tuh Tuhan juga mengutuk ular itu bahwasanya makananmu itu apa? Debu dan tanah. Debu itu kalau di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, debu itu manusia dicipta dari debu. Tanah itu tempat Adam mencari nafkah.
mata pencahariannya. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks Kejadian pasal 3, manusia, Adam dan Hawa, dan tanah itu udah dikutuk sama Tuhan dan diberikan menjadi makanannya ular. Jadi kalau saya dan saudara, tanah hati kita ini tanah pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, jangan-jangan kita nanti tidak masuk di dalam kemenangan yang kekal. Tapi saya yakin dan percaya seperti firman Tuhan, kita baca Yesaya pasal 10. Maksud saya ayat 10 sampai 11 Yesaya 55. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Jadi kasus Kejadian pasal 3, Allah sendiri yang berkata bahwasanya padahal faktanya kan Adam dan Hawa melanggar. Dosa kan, dihukum. Tetapi Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 55 bahwasanya firman itu tidak akan kembali. Apa yang sudah didengarkan oleh Adam dan Hawa, Tuhan akan buat berhasil. Karena yang membuat berhasil itu bukan Adam dan Hawa, tetapi Allah sendiri. Itulah kasih karunia. Amin. Jadi kalau kita melihat betapa Allah itu sangat luar biasa. Amin. Ada pujian mengatakan suka-sukamu Tuhan. Iya kan? Jatuh, berdosa, dihukum. Sampai kemudian kita sengsara sampai sekarang. Amin. Amin. Ya, karena dosa leluhur kita, saya dan saudara sengsara sampai sekarang. Ya kan? Nanti akan ada. Ya, Wahyu 20 itu. Eden yang dipulihkan. Kerajaan 1000 tahun damai. Firman itu tidak akan sungguh. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Karena Tuhan yang berfirman di Taman Eden itu. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi saya yakin dan percaya kalau sekarang ini kondisi saya dan saudara mungkin masih seperti ini. Pada saatnya Tuhan akan mengubahkan. Amin. Begitu pintu itu terbuka, rombongan itu datang. Pemimpinnya Tuhan Yesus Kristus itu datang. Ya. Saya yakin dan percaya akan terjadi kegerakan yang besar. Amin. Kita melihat Wahyu pasal 20. Ayat 1 sampai 3. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tuar itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparnya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan meteraikan di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya, jadi kalau kita melihat di sini ayat 1 Wahyu pasal 20, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Ini hierarki. Romo pernah bukakan, itu malaikat sang surya, 7 guru, 70 sampai itu yang dinamakan hierarki. Nanti akan mengikat, ya, di sini si ular nangkap naga, si ular tua dan Satan itu
kemudian diikat, dilahirkan, disegel, dimeterai 1000 tahun. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, setelah 1000 tahun disegel, kemudian setelah melewati 1000 tahun dikeluarkan lagi. Dikeluarkan untuk apa? Dikeluarkan lagi, diizinkan lagi sama Tuhan, tapi kemudian dia akan disiksa lagi, dimasukkan lagi ke neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Ini cara Tuhan. Kalau saya membaca Wahyu pasal 20 ini ya, sepertinya Tuhan itu kayak greget gitu ya. Dulu di Taman Eden kamu permainkan ya. Adan dan Hawa itu kan orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya kan? Saudara bisa merasakan. Saya belum pernah mendengarkan suara Tuhan. Jadi saya tidak bisa menggambarkannya. Yang saya rasakan sentuhan Roh Kudus. Itu sepertinya membuat hati ini bagaimana ya. Tidak bisa diucapkan. Ada rasa haru. Ada sesuatu kebahagiaan yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Jadi saudara bisa merenungkan gimana waktu Tuhan berjalan di Taman Eden, Adam dan Hawa mendengar langkahnya. Wah, betapa sangat luar biasa. Kita yang cuma mendengar suara Roh Kudus ya, sentuhan bukan suara Roh Kudus ya. Karena suara daging kita masih banyak ya. Itu mampu istilahnya menghancurkan ding kekerasan hati kita sehingga kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Kemenangan itu dari Kejadian, dari Matius pasal 13, kita kemudian mundur ke Kejadian pasal 3, kemudian kita maju di dalam Wahyu 22 ayat 21, kasih karunia itu menyertai mempelainya, dan kita lihat lagi Wahyu pasal 20. Kita ini adalah pemenang. Saya itu membaca Wahyu pasal 20 ini ya, kemudian grafiknya, kemenangannya ular dan benih daripada ular, benih dari perempuan dan benih ular itu dan si ular itu, saya buat seperti ini. Manusia itu kayaknya kalah. Kalahnya mungkin 7 kali, menangnya sekali, kalah lagi. Tetapi nanti akan menang. Tapi kalau saya gambarkan loh, bukan seperti itu loh, gambaran manusia saya, ya. Sementara ular ini saya melihat dari Kejadian, menang. Kalahnya sedikit, tetapi pada akhirnya dia dikalahkan kekal. Kekalahannya kekal. Tetapi benih wanita ini sepertinya kalahnya itu banyak sekali, tetapi kemenangannya itu kekal. Tidak bisa saya pahami, tidak bisa saya sampaikan kepada saudara. Roh Kudus akan mengerjakan hal itu kepada saudara, sehingga ada suatu gairah untuk saya dan saudara untuk bangkit dan bangun. Waktunya sudah dekat. Proses seberat apapun, kita yakin kalau kita adalah yang terpanggil, terpilih, setia, maka kita salah satu nanti ya tim peserta. Ya enggak semua lah ya. Ular itu nanti gimana caranya? Ya enggak tahu ya. Itu sudah di luar kemampuan kita ini. Jadi apa yang kita ambil maknanya dari firman yang kita dengarkan, seberat apapun proses yang saudara lalui, mungkin kamu kalah, minim, proses, tapi kita harus memiliki suatu iman bahwasanya kemenangan kita itu kekal dan tidak terkalahkan. Kalau sekarang ya memang seperti ini, kita melihat salah satu tokoh Raja Daud, saudara dan saya sudah banyak sekali membaca ini, ya, Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28 nggak usah dibaca semuanya Mas. Nanti ada yang tidur. Coba dibaca mulai ayat 1 dibaca apa namanya judulnya, Pak? Jilid 3 Mazmur 73 sampai 89, pergumulan dan pengharapan. Ya. Pergumulan dan pengharapan. Terus Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Bagi mereka yang bersih
hatinya. Ya, kita ini udah dibersihkan karena tidak ada di sini yang tidak dibaptis. Ya kan? Sudah dibaptis semuanya. 1 Petrus pasal 3 ayat 21 katakan baptisan itu akan mengerjakan, menjadikan hati nurani kita itu menjadi hati nurani yang baik, hati yang bersih. Amin. Terus? Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Raja Daud katakan tetapi aku sedikit lagi maka hatiku, ya, kakiku terpeleset. Terus? Nyaris aku tergelincir. Ya, kalau saya sudah terpeleset jatuh, tulang ekornya patah. Terus? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta, benda, dan senang selamanya. Ayat yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang Ini bersih. Raja Daud setelah melihat dalam kehidupannya menjalani hidupnya fakta yang dia lihat, ya, yang membuat kakinya nyaris terpeleset sampai dia berkata sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Terus? Dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Amin. Sampai 17 saja. Ya. Raja Daud yang kita tahu bagaimana dia dalam puasanya sangat hebat. Ya, pengorbanannya untuk bait suci sangat hebat ya. Belum apa-apa kita ini, enggak ada apa-apanya kita ini. Puasanya kita juga masih banyak dibantu. Puasa kita banyak mendapatkan kasih karunia. Amin. Sampai Raja Daud berkata sia-sia. Sampai aku masuk ke dalam pelataran Tuhan dan aku melihat ternyata mereka itu orang-orang fasik, sekali jatuh dan tidak akan bangkit. Ini Raja Daud. Raja Daud yang penuh dengan pergumulan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Firman yang kita dengarkan, pengajaran yang kita dengarkan di tempat ini tidak ada di tempat lain. Sangat luar biasa. Tetapi pengajaran yang luar biasa itu karena tidak disertai dengan berkat. Karena memang belum Wahyu pasal 5. Kita mulai pudar. Tanah kita itu sudah mulai. Burung-burung itu udah mulai ambil. Semaknya itu semakin besar, semakin subur. Batu-batu itu semakin besar, menghimpit. Tetapi saya merindukan saya dan saudara. Kita memahami firman ini. Sekalipun berat, kita belajar kepada firman Tuhan. Raja Daud nyaris tergelincir. Kalau saya katakan saya bukan lagi nyaris tergelincir. Sudah jatuh, tulang ekornya patah. Kondisinya seperti ini sampai saya katakan, Bunda saya mau pulang dulu ke Medan Res. Setiap hari saya renang di Danau Toba, nggak mikir apa-apa. Ya di sini saya pusing mikirkan kontrak sewa lah, setiap bulan listrik lah, ini lagi 2024 begini. Nah, saya mau pengen res di Danau Toba, tempat yang sangat sejuk. Ya, siapa tahu di sana, ya Tuhan memberikan kekuatan kalau udah pulih saya balik lagi. Tapi suami saya katakan, jangan begitu, Saudara,
terkadang dalam kehidupan ini tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Sakit, rasa sakit itu jenuh. Ya. Apa-apa nggak bisa mandiri. Rasanya itu jenuh sekali. Saya lihat, saya jatuh, belum sembuh. Bu Christine, kanker lagi. Rambutnya sudah mulai numbuh. Ya kan, belum gugur semuanya, tetapi sebagian sudah tumbuh kan. Bu Christine-nya belum pulih betul, masih kemo, bunda sakit, masuk ICU. Adik saya Ruth itu katakan, Kak gimana ini? Kalian punggede-punggedenya kok sakit semua? Punggedenya kita itu Tuhan Yesus Kristus, tidak usah takut. Ya, mungkin saudara melihat, saya katakan karena banyaknya dosa saya sehingga saya sakit seperti ini sampai jatuh diizinkan Tuhan. Ya, saya menyadari banyak dosa dan kejahatan. Banyak orang yang saya dustai, banyak orang yang saya janji-janji palsu. Saya memberikan janji-janji palsu. Ya. Itulah saya, sehingga mungkin Tuhan izinkan jatuh, terjerembab, patah tulang ekornya. Tetapi di masa-masa Tuhan sedang, saya katakan menghukum saya aja ya. Menghukum saya, ada suatu suara-suara saat saya membaca firman itu, saya diteguhkan, saya diteguhkan, saya diteguhkan. Jadi siapapun saudara yang hadir di tempat ini, saya atau bunda tidak tahu masalahmu. Ada banyak hal dosa-dosa yang tidak saudara akui, yang tidak kita akui. Kita simpan rapat, kita tutup. Ada berhala-berhala yang kita kasih selimut, kasih makan dan lain sehingga dia betah. Kalau kita datang kepada Tuhan, Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Firman yang kita dengarkan, firman pengajaran yang sudah Tuhan tanamkan kepada kita lewat guru gembala kita di tempat ini. Saya yakin dan percaya kita menjadi bagian yang terpanggil, menjadi bagian yang dipilih, menjadi bagian yang setia. Sekalipun kalau bahasanya Roma 11, sekalipun sisa. Saya yakin dan percaya ada banyak dosa yang saat ini saudara lindungi, tidak saudara akui. Banyak perpuluhan yang kita makan, kita kasihkan untuk anak-anak kita, untuk dan lain-lain sebagainya. Saya katakan, bertobat. Firman itu akan mengerjakan hatimu. Bagi kita yang sudah dibaptis Roh Kudus, adakah rumah ini seperti semak, duri, atau kalau habis dibaptis, penghuni setannya sudah pergi, belum ada Roh Kudus. Jangan sampai dia kembali roh jati itu dan mengajak orang A7 yang lebih jahat lagi masuk dan menjadikan kita yang sudah dibaptis ini bukannya semakin baik, tetapi semakin jahat dan jahat. Perlu waktu untuk saya dan saudara rest, meditasi, merenungkan. Saya yakin dan percaya Roh Kudus itu akan menuntun saudara. Roh Kudus itu akan berbicara bagaimana saudara akan menang atas dosa-dosamu, atas pergumulanmu. Saya dan bunda sebagai gembala mungkin tidak paham, tetapi dia paham. Pasti akan diberikan kemenangan. Sekalipun waktunya itu panjang dari Kejadian sampai Wahyu pasal 20 itu panjang sekali. Melewati 2 kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi saya yakin dan percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman ini, waktunya tinggal 1 tahun. Apa yang saya dan saudara perbuat? Kita baca ayat yang terakhir. Lukas pasal yang ke-10. Ayat 40 mulai. Lukas. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang saya dan saudara lakukan?
Marta memang dibutuhkan untuk melayani, tapi jangan sampai karena kerja kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Marta, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Bagaimana saya dengan saudara? Sudahkah saya dan saudara mengambil bagian yang terbaik? Sudahkah saya dan saudara mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Sebab kalau tidak, debu dan tanah itu adalah makanan ular. Pada akhirnya kita berjuang berapa puluh tahun di tempat ini dengan hidup pola tipe rumah yang sedemikian sangat-sangat sederhana, tembok-temboknya nompang temboknya orang, ya. Tapi pada akhirnya kalau kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, betapa malang nasib kita. Oleh sebab itu, dari setiap pergumulan kita membutuhkan uang, karena uang itu alat pembayar untuk kita bayar listrik, makan dan lain sebagainya. Kita membutuhkan itu. Tapi biarlah kita seperti Maria. Kita mengambil bagian yang terbaik. Mendekat kepada Tuhan. Berikan waktu untuk merenungkan bagaimana panggilan Tuhan atas hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian. Yesus sahabatku.